Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen penilaian dan proses hasil pembelajaran Bahasa Indonesia pada MI dan SD. Saya Irda Yusmelindra, NIM 1914-10069 dan rekan saya Paramita Asyah, NIM 1914-0059. Berikut adalah penjelasannya. Definisi penilaian dan pengukuran. Pengertian penilaian atau assessment. Penilaian ialah suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian. Prinsip-prinsip penilaian ada 3. Yang pertama, penilaian hendaknya dilaksanakan kepada hasil pengukuran yang komprehensif. Dan yang kedua, harus dibedakan antara penskoran dan penilaian. Dan yang ketiga, kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Pengertian pengukuran atau measurement. Pengukuran ialah suatu penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau suatu pengukuran. Fungsi penilaian. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Dan yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk perencanaan program belajar ataupun pengembangan kepribadian untuk penjurusan atau sebagai bimbingan. Dan yang ketiga, menemukan kesulitan belajar, kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik atau guru untuk menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Berikut adalah contoh penilaian proses pembelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester 2, kelas 1 SD. Standar kompetensi yaitu membaca atau permulaan. Indikator, mampu membaca huruf dan kata. Tema, dapat membaca dengan lafal yang tepat. Subtema, pengalaman, waktu 2 kali 35 menit. Yang pertama, keterampilan yang dilatihkan, yaitu melatih pelafalan huruf dan kata, melatihkan membaca dengan intonasi yang benar, pemahaman isi bacaan. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran atau penggalan. Pertama, 2 atau 3 anak bergiliran diminta membaca teks yang sudah disediakan guru dengan judul "Pergi ke toko buku", membaca teks dengan bersuara. Dan yang kedua, siswa mengamati pembacaan temannya dan memberikan tanggapan. Jika ada anak yang mengatakan belum benar, guru meminta siswa lain mencoba memperbaiki cara membaca. Selanjutnya, secara bersama-sama membaca seperti contoh, terutama cara pelafalan. Di situ sudah ada lembar pengamatan membaca bersuara dengan kriteria A, baik sekali, B, baik, C, cukup, D, kurang. Laporan pengamatan membaca suara yaitu lafal, intonasi, dan kenyaringan sebagai penilaian untuk menilai siswa dalam membaca teks yang telah disediakan. Selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester, kelas 5, semester 1. Aspek mendengarkan pengumuman. Indikator, yang pertama menuliskan pokok-pokok pengumuman yang didengar. Dan yang kedua menjelaskan ciri-ciri bahasa pengumuman yang didengar. Dan yang ketiga menuliskan isi pengumuman yang didengar dalam bentuk kalimat. Materi pokok yaitu teks pengumuman, waktu 2 kali 35 menit. Skenario pembelajaran. Yang pertama yaitu inti atau penggalan. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang pokok-pokok pengumuman dan isi pengumuman yang didengar. Siswa lain diberi kesempatan untuk mengomentari jawaban-jawaban temannya.
Lalu yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk bertanya secara kelompok. Siswa membuat dugaan mengenai pokok-pokok pengumuman dan ciri-ciri bahasa pengumuman ke dalam tabel. Lalu, siswa berdiskusi antar kelompok untuk mencari kebenaran tentang pokok-pokok dan ciri-ciri bahasa pengumuman. Dan yang terakhir, siswa berlatih menuliskan pengumuman secara individu dalam bentuk kalimat. Evaluasi. Evaluasi yaitu penilaian proses, pengamatan aktivitas siswa dalam kelompok dan selama proses pembelajaran dengan menggunakan tabel observasi dan juga aktivitas. Yang pertama, A yaitu bekerja kelompok dalam kelompok. Dan yang kedua, B yaitu memberikan sumbang saran atau ide dalam kelompok. Yang C yaitu menerima saran dan kritik untuk perbaikan, dan yang D cepat melaksanakan atau menyelesaikan tugas. Di situ sudah ada lembar pengamatan penilaian proses hasil pembelajaran bahasa Indonesia. Yaitu contohnya nama siswa Lutfi. Aktivitasnya yang A, bekerja sama dalam kelompok. Lutfi itu bekerja sama dalam kelompok, berarti dicentang ya. Dan yang kedua, memberikan sumbangan saran ide dalam kelompok. Di kolom B, Lutfi telah memberikan sumbang saran atau ide dalam kelompok, berarti diberi checklist ya. Dan untuk kolom C, yaitu Lutfi menerima saran dan kritik untuk perbaikan, diberi checklist centang ya. Dan yang kolom D yaitu cepat melaksanakan atau menyelesaikan tugas, yaitu diberi centang ya. Contoh pengembangan instrumen teknik tes dan non-tes pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu ada 3, tes objektif, tes non-objektif, dan juga tes perbuatan. Contoh tes objektif pilihan ganda atau multiple choice test. Di situ sudah ada bacaan untuk soal nomor 1 dan juga 3. Bagaimana siswa mengerjakan soal nomor 1 dan 3? Sebelum mengerjakan, siswa membaca teks yang telah disediakan untuk sebagai bahan pengerjaan nomor 1 dan 3. Yang kedua, contoh tes objektif menjodohkan atau matching. Di situ sudah ada contoh tes objektif menjodohkan, yaitu ada 2 kolom yaitu pertanyaan dan juga jawaban, di mana siswa memilih suatu pertanyaan dengan jawaban yang sudah telah disediakan di kolom. Semisal contoh yang pertama, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, yaitu di situ sudah ada kolom jawaban, siswa tinggal menjawab sesuai dengan pertanyaan dengan jawaban yang benar. Dan juga yang kedua, contoh teks objektif benar atau salah atau true false. Yang pertama, fungsi dari mata adalah untuk melihat. Di situ siswa menjawab fungsi dari mata adalah untuk melihat, yaitu benar atau salah. Dan yang kedua, kita makan menggunakan tangan kiri. Itu siswa disuruh menjawab dengan pertanyaan, kita makan menggunakan tangan kiri, itu benar atau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irda Ismailindra akan menjelaskan tentang teknik penilaian non-tes. Yang pertama ada daftar cek. Penilaian untuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar tanda cek, yaitu kolom dengan ya atau tidak. Berikut adalah contoh format penilaian pidato bahasa Indonesia menggunakan daftar tanda cek. Nama peserta didik, kemudian kelasnya, kemudian tabel yang dibuat, ada aspek yang dinilai, berdiri tegak, memandang ke arah hadirin, pronunciation baik, sistematika baik, mimik baik, intonasi baik, penyampaian gagasan jelas. Kemudian yang dinilainya yaitu misalnya berdiri dengan tegak, apakah siswa tersebut menyampaikan pidato bahasa Indonesia dengan berdiri dengan tegak? Jika iya, kita beri centang pada kolom yang iya. Atau jika dia tidak berdiri dengan tegak dalam penyampaian pidato bahasa Indonesianya, maka kita centang pada kolom yang tidak. Begitupun pada aspek-aspek yang lainnya. Kemudian di terakhir ada skor yang dicapai. Misalnya siswa tersebut mencapai skor 90, sedangkan skor maksimumnya 85, maka siswa tersebut berhasil atau lulus dalam pidato bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada contoh format penilaian pidato bahasa Indonesia menggunakan skala penilaian. Nama siswa, kemudian kelas.
Terus aspek yang dinilainya ada berdiri tegak, memandang ke arah hadirin, pronunciation, sistematika, mimik, intonasi, kejelasan, gagasan. Kemudian yang dinilainya ada 1, 2, 3, 4. Kriteria penskoran nomor 1 yaitu bila tidak pernah melakukan, yang kedua bila jarang melakukan, yang ketiga bila kadang-kadang melakukan, dan yang keempat bila selalu melakukan. Contohnya, apabila siswa tersebut melakukan pronunciation-nya dengan baik, maka kita beri centang pada kolom yang keempat. Namun jika dia jarang melakukan atau tidak pernah melakukan, maka kita berikan centang pada kolom 1 ataupun 2. Begitupun dengan aspek-aspek yang lainnya. Kemudian di terakhir ada jumlah dan skor maksimum. Yang ketiga ada contoh forma penilaian kerja bercerita. Nama siswa, kemudian kelasnya. Aspek yang dinilainya ada organisasi ide, pengetahuan, kefasihan, artikulasi, dan penampilan. Keterangannya ada 1, 2, 3, 4. 1 itu kurang, 2 sedang, 3 baik, dan keempat amat baik. Contohnya siswa A melakukan organisasi ide dengan baik, maka kita centang pada kolom keempat. Kemudian apabila dia sebaliknya, maka kita berikan centang pada kolom yang ke-1. Atau dia kefasihan dalam berbicaranya sangat baik, maka kita centang pada kolom yang keempat. Apabila dia baik, cukup, maka kita berikan centang pada kolom yang ketiga. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian di bawahnya ada jumlah dan skor maksimum. Jumlahnya berapa dan skor maksimumnya target kita berapa. Kemudian yang keempat ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Contoh formatnya sebagai berikut. Nama siswa, kemudian kelas. Kemudian kita buat tabel. Aspek yang dinilainya organisasi ide, pengetahuan, kefasihan, artikulasi, dan penampilan. Nilainya 1, 2, 3, 4. Keterangan nilainya yaitu 1 kurang, 2 sedang, 3 baik, dan 4 amat baik. Misalnya siswa A melakukan organisasi ide sangat kurang, maka kita centang pada kolom 1. Kemudian di kefasihannya dia melakukan dengan sangat baik, maka kita berikan centang pada kolom keempat. Begitupun dengan penampilannya, apabila dia melakukan penampilannya dengan baik atau cukup, maka kita berikan centang pada kolom ketiga. Terus di bawahnya ada jumlah dan skor maksimum. Kemudian kelima ada penilaian portofolio. Contohnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, alokasi waktu 35 menit, nama siswa, kemudian kelas 3 semester 1. Contohnya standar kompetensinya atau kompetensi dasarnya menanggapi siaran atau informasi dari televisi ataupun radio. Skornya itu bisa 1 sampai 10, maka kita berikan skor 8. Prestasinya, kemudian keterangannya kita berikan keterangan di akhir, dan begitupun dengan SK atau KD seterusnya. Kemudian kita total skornya. Catatannya, setiap standar kompetensi atau kompetensi dasar yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file untuk setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya. Maka itu akan menjadi bukti di suatu hari bahwasannya siswa tersebut sudah melakukan penilaian portofolio. Kemudian guru akan menjelaskan bobot dari setiap portofolio yang telah dibuat oleh siswanya. Selanjutnya ada penilaian proyek, yaitu menulis karya tulis sederhana SMP. Kelompok, terus kelasnya kelas berapa, nama anggotanya siapa aja, 1, 2, 3, 4. Kemudian list tugasnya, tugas yang harus dikerjakan yaitu ada membagikan angket dan interview, menganalisis hasil angket, menyusun bab 1, menyusun bab 2, menyusun bab 3, menyelesaikan laporan awal dan daftar pustaka, kemudian penyerahan hasil. Misalnya membagikan angket dan interview diselesaikan pada misalnya tanggal 21 April 2021. Kemudian keterangannya dikerjakan atau dilaksanakan oleh Anissa, terus diberikan paraf guru.
Begitupun dengan tugas yang harus dikerjakan yang lainnya, diselesaikan pada tanggal berapa, kemudian keterangannya dikerjakan oleh siapa, dan diberikan paraf guru bahwasannya tugas itu atau pekerjaan tersebut sudah selesai. Berikut adalah rubrik penilaian proyek. Ada aspeknya yaitu perencanaan, latar belakang, dan rumusan masalah. Apabila tepat diberikan nilai 3, kurang tepat diberikan nilai 2, tidak tepat diberikan nilai 1. Kemudian dikasih skor maksimumnya ada 6. Kemudian dalam pelaksanaan pengumpulan data atau informasi, kemudian kelengkapan data dan pengolahan dan analisis data. Jika sesuai maka diberikan nilai 3, jika kurang diberikan nilai 2, apabila tidak sama sekali maka diberikan nilai 1. Kemudian dijumlah di skor maksimum. Yang ketiga ada pelaporan hasil. Yang pertama sistematika laporan, penggunaan bahasa, kemudian penulisan atau ejaan, dan yang terakhir tampilan. Jika menarik, tepat atau baik maka diberikan nilai 3. Kalau misalnya kurang diberikan nilai 2, dan kalau misalnya tidak baik sama sekali diberikan nilai 1. Kemudian dijumlah dalam skor maksimum. Terus di bawahnya skor maksimal di total semuanya dari hasil skor maksimum 30 misalnya. Kemudian cara mencari nilai proyek yaitu jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimal kemudian dikali 100 maka dapat nilai proyek. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.